Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih setia dan segala kebaikan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk kembali diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapi kami, buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Saudara yang dikasih Tuhan, Sir Isaac Newton, seorang penemu dan ahli dalam matematika, fisika, astronomi, juga seorang teolog dan penulis yang hidup di pertengahan tahun 1600-an hingga awal tahun 1700-an, suatu kali sedang merenungkan isi dari Daniel 12 ayat yang keempat. Dan kemudian ia menuliskan bahwa jika pengetahuan manusia akan bertambah, maka suatu saat manusia akan mampu membuat moda transportasi yang kecepatannya mencapai 80 km per jam. Menanggapi tulisan Newton itu, Voltaire, seorang filsuf yang skeptik dan anti terhadap kekristenan, mengatakan, lihatlah cara pikir dari Newton, penemu teori gravitasi, ketika ia mulai menyelidiki buku yang disebut Alkitab. Dalam rangka membuktikan kebohongan Alkitab, dia malah percaya bahwa pengetahuan akan bertambah dan manusia mampu bergerak dengan moda transportasi berkecepatan 80 km per jam. Dia sudah pikun. Pada kenyataannya sekarang saudara, orang-orang yang skeptik sekalipun akan berkata bahwa Newton adalah seorang filsuf yang bijaksana dan tulisannya adalah benar. Berkebalikan dengan Voltaire yang tidak. Saudara yang dikasih Tuhan, Daniel 12 ayat yang keempat mengatakan, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu, sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Daniel disuruh Tuhan untuk menyembunyikan apa yang dinyatakan Tuhan kepadanya. Dengan kata lain, tutup mulut untuk menjauhkannya dari orang-orang yang hanya akan menertawakannya. Ada banyak pengejek-pengejek firman Tuhan. Dan karena itu Daniel diminta supaya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Meskipun tulisannya itu dapat dibaca oleh kita sampai saat ini, namun tidak ada penafsiran dan penjelasan. Itu harus tetap menjadi rahasia sampai waktu pencapaiannya sudah dekat, yaitu di akhir zaman. Penggenapan dari nubuatan ini pasti, dan ada yang menjadi kata kunci di dalam ayat ini, yaitu akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Dari 3 kata kunci di sini, kita mendapatkan rema yang begitu berharga bagi kita. Yang pertama, Alkitab adalah benar. Otoritas Alkitab tidak dapat diragukan karena telah teruji kebenarannya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan kepada para nabi dan rasul adalah tulisan firman Tuhan yang memiliki integritas, valid dan terpercaya. Karena itu saudara, kita dapat mengandalkan Alkitab dan kita dapat belajar dari Alkitab untuk mengenal Tuhan dan kehendak-Nya, untuk menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 tertulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang kedua saudara,
kita hidup dalam akhir zaman. Sebagaimana dikatakan dalam ayat ini, bahwa pengetahuan akan bertambah. Kita melihat fakta penggenapan akan hal itu di masa-masa sekarang ini. Dan bukan hanya dalam bidang sains dan teknologi, tapi juga pengetahuan dalam hal rohani. Pengetahuan akan Injil juga bertambah. Kabar Injil diberitakan di mana-mana sampai ke seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita hidup di akhir zaman, maka mari bersiaplah selalu dalam menantikan kedatangan Tuhan. Mari terus bersandar kepada firman Tuhan dan terus setia dalam iman kepada Tuhan sampai kepada akhirnya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami dapat percaya sepenuhnya kepada firman-Mu. Alkitab yang kami miliki saat ini merupakan petunjuk bagi kami semua. Firman-Mu ya Tuhan, menjadi terang bagi langkah-langkah hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, buatlah kami senantiasa mengerti akan firman-Mu dan mengenal akan kehendak-Mu. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya di masa-masa akhir zaman ini, kami tetap senantiasa bersandar kepada-Mu, hidup setia, dan terus berada dalam kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami senantiasa memiliki hati yang bijaksana dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami ya Tuhan, berkati kami, berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap dari kami. Jagailah kami ya Tuhan, jauhkan dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, segala niat orang jahat, Tuhan halaukan daripada kami. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, jamahlah dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kuatkan yang lemah, bangkitkan semangat yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar, mujizat-Mu bagi setiap mereka yang sedang menghadapi masalah dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan semua bangsa di dunia ini. Jamahlah setiap hati dari setiap orang di segala bangsa, supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan, yang berkuasa atas segalanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.